Kita ke berita pertama, Saudara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timur Tengah Utara selaku KPA Thomas Laka beserta kontraktor pelaksana Benyamin Lazakan serta PPK Leonard Dias menjadi tersangka dan ditahan atas kasus tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten TTU, Provinsi NTT. Penetapan 3 tersangka kasus korupsi tersebut dilakukan pasca tim penyidik Kejari TTU melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan menyita uang sebesar 1 miliar rupiah lebih. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Poskupang, ada Onci Rebon di sana. Halo Onci. Halo rekan Onci. Halo rekan Firda. Onci, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi penetapan Kadis Kesehatan TTU ini sebagai tersangka oleh Kejari TTU? Baik rekan Firda, saya laporkan dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kasus dugaan penetapan tersangka Bate, tim penyelidik Kejari TTU melalui tim tahun 2021 lalu. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, ditemukan adanya indikasi kerugian keuangan negara yang mana kemudian Kejari TTU kemudian meningkatkan status ini menjadi ke tahap penyidikan pada tanggal 3 Januari 2022 lalu. Pasca melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih 30 orang saksi dan melakukan penyitaan uang tunai sebesar 1 miliar rupiah, pada Kamis kemarin tanggal 27 bulan Januari tahun 2022 ditetapkan 3 orang tersangka yang dimintai pertanggungjawaban atas kasus tersebut. Demikian rekan Firda. Onci, sejauh ini pasal berapa yang dikenakan kepada ketiga tersangka? Halo rekan Onci. 2 ayat 1. Halo rekan Firda. Ya, silakan dilanjutkan Onci. Para tersangka disangka dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Nomor 20 Tahun 2021, Junto Nomor 55 ayat 1 KUHP, subsidiar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, Junto pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian rekan Firda. Berapa total kerugian negara akibat adanya kasus korupsi Puskesmas Inbate ini? Total kerugian keuangan negara sebagai akibat dari pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pihak kontraktor pelaksana 3.700.000, dan apabila dikaitkan dengan jumlah dana yang dikembalikan oleh kontraktor pelaksana serta dana retensi 5% yang belum dicairkan, maka kerugian keuangan negara atas kasus dugaan korupsi pembangunan Puskesmas Inbate sebesar 854 juta. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Poskupang, Onci Rebon, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Robert Jimmy Lambila, Kejari Timur Tengah Utara. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi, terima kasih teman-teman. Dalam pemeriksaan kami, tentu bahwa banyak pihak yang terlibat, banyak pihak yang terkait. Tapi bahwa kenapa 3 orang ini ditetapkan sebagai tersangka? Dalam penyidikan itu kami tidak hanya melihat pada hal-hal yang bersifat formal, tetapi bersifat material. Kita melihat pada mens rea, pada niat jahatnya ada atau tidak. Misalnya, dalam perkara ini, kuasa direkturnya bukan orang yang ditetapkan sebagai tersangka saja. Dalam pengamatan kami, berdasarkan hasil ekspos dan diskusi, dia hanyalah
alat mati yang dipakai oleh pihak lain adalah sangat tidak adil menurut kami. Kalau dia harus diminta pertanggungjawaban, gradasi kesalahannya itu sangat-sangat kecil untuk kita bawa dia hanyalah anak buah yang kemudian dipakai, seperti contohnya itu ya. Sure. Jadi kalau secara formil dia memang misalnya tanda tangan kontrak, tetapi dia dibawa pengaruh oleh pihak lain. Jadi gitu, kita tentu dalam menetapkan tersangka banyak pertimbangan-pertimbangan, bukan hanya pada hal-hal yang sifatnya formil, tetapi bahwa kita lebih fokus pada apakah ada niat jahat atau mensrea daripada. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.